Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyatukan kita dalam ilmu yang penuh berkah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Ayat ini seperti kompas hidup yang menuntun setiap mukmin memilih pergaulan yang tepat. Kebersamaan dengan orang yang jujur bukan sekedar nasihat biasa, melainkan penyelamat dari fitnah dunia dan azab akhirat yang menanti. Orang-orang jujur adalah sahabat setia yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, hendaklah ia jujur dalam berkata dan menepati janji." Sahabat seperti ini adalah harta karun iman yang tak ternilai harganya. Bayangkan lingkungan di mana setiap kata penuh amanah, setiap janji ditepati, setiap transaksi bersih dari penipuan. Itulah surga dunia yang menyiapkan kita menuju surga akhirat yang kekal. Di zaman media sosial saat ini, ujian memilih sahabat semakin nyata dan kompleks. Sahabat yang ajak promosi bohong dari marketplace atau circle yang sibuk gosip viral tanpa klarifikasi. Padahal Rasulullah SAW memperingatkan, seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya, maka perhatikanlah siapa yang kamu jadikan teman. Pilih circle yang selalu mengingatkan sholat tepat waktu, yang dengan lembut mengoreksi kesalahanmu dan merayakan keberhasilan halalmu. Hindari lingkaran yang menjadikan kemaksiatan sebagai hiburan, dusta sebagai strategi, dan riba sebagai jalan pintas rezeki. Kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi teladan sempurna. Saat beliau membeli seekor unta dari pedagang, ternyata unta itu sakit. Abu Bakar As-Siddiq itu tidak marah atau menuntut ganti rugi. Malah beliau membayar lebih dari harga wajar. Saat ditanya kenapa, beliau menjawab, "Aku takut telah menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akhlak jujur seperti ini yang menjadikan beliau khalifah pertama umat Islam, sahabat paling dekat dengan Nabi SAW, dan orang pertama yang masuk surga. Kita pun bisa meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Kembalikan uang kembalian berlebih di warung, tolak ajakan curang proyek kelompok, beri testimoni jujur saat review produk online, atau akui saya salah. Quran Surat Al-Maidah ayat 8 melengkapi perintah ini. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi dengan adil. Jujur adalah bentuk keadilan terhadap diri sendiri dan orang lain. Bagi pelajar dan pekerja muda, lingkungan jujur berarti karir cemerlang tanpa beban dosa. Bos akan percaya terhadap laporan kerjamu. Dosen menghargai tugas orisinalmu. Teman menjadi royal karena tahu kamu bisa diandalkan. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135 menegaskan, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu orang yang selalu menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun terhadap dirimu sendiri. Ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam saat ditarik kaum zalim. Beliau berdoa, "Ya Rabbi, jika hamba sendirian dalam kebenaran, selamatkanlah." Maka Allah turunkan malaikat pembela bersama orang jujur. Pertolongan Allah menyertainya. Nabi Muhammad SAW dijuluki Al-Amin atau yang terpercaya. Sebelum menjadi nabi, karena kejujuran dan amanah mutlaknya yang dikenal luas oleh masyarakat Makkah. Alasan utama gelar Al-Amin pertama adalah kejujuran dalam berdagang. Sejak remaja beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur. Pedagang Quraisy menitipkan barang dagang mereka tanpa ragu, meskipun tanpa saksi. Khadijah radhiyallahu anhu mempercayakan modal besar untuk berdagang ke Syam.
Sekian untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.